Masjidil Haram, situs tersuci umat Islam di Mekah, Arab Saudi, pernah diserang kelompok teroris bersenjata pada 20 November tahun 1979. Mereka berupaya merebut masjid suci tempat Ka'bah berada dengan jamaah dari banyak negara menjadi sandera. Serangan itu pula yang menjadi momen bagi Arab Saudi mempertaruhkan citra baiknya sebagai penjaga dua masjid suci. Sebelum kita lanjut, terimalah salam indah dalam Islam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga dilimpahi keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok teroris tersebut dipimpin oleh seorang pengkhotbah berusia 40 tahun, bernama Juhaiman Al-Otaibi. Meskipun berpendidikan rendah, ditambah dengan kurangnya kemahiran dalam bahasa Arab klasik, Otaibi memiliki efek karismatik pada para pengikutnya. Dia setia pada misinya, dan dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah siang dan malam. Juhaiman Al-Otaibi mendirikan sebuah asosiasi bernama Al-Jama'ah Al-Salafiyah Al-Muhtasibah yang mengutuk meningkatnya westernisasi Arab Saudi. Juhaiman berasal dari Sajir, sebuah pemukiman suku Badui di pusat Saudi. Dia mengakui kepada pengikutnya bahwa masa lalunya jauh dari sempurna. Juhaiman mengatakan bahwa ia pernah terlibat dalam perdagangan ilegal, termasuk penyelundupan narkoba. Namun, dia telah bertobat, mempelajari agama, dan menjadi pemimpin yang bersemangat dan berbakti. Banyak anggotanya, terutama mereka yang berusia muda, jatuh di bawah mantranya. Namun, bagi seorang pemimpin agama, dia berpendidikan rendah. Otaibi percaya bahwa budaya Arab Saudi telah menjadi korup dan pamer di bawah keluarga kerajaan Arab Saudi. Dia bersumpah untuk mengembalikan warisan sejati Islam di kerajaan. Dia menyatakan seorang pengkhotbah Islam yang berbicara lembut, Abdullah Al-Qahtan, sebagai Imam Mahdi. Dalam keyakinan umat Islam, seorang Imam Mahdi adalah orang yang muncul sebelum hari kiamat, yang dipilih Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Otaibi menjalani pelatihan militer selama bertugas di Garda Nasional Arab Saudi. Rencananya adalah untuk mengepung situs paling suci umat Islam, dan pengalaman militernya terbukti bermanfaat. Tanggal 20 November 1979 dipilih untuk melaksanakan rencananya karena menandai hari pertama tahun 1400 menurut kalender Islam. Sesuai tradisi Muslim, seseorang yang disebut sebagai Mujaddid muncul pada pergantian setiap abad untuk menghidupkan kembali Islam dan mengembalikannya ke kejayaannya yang murni. Pada hari Naas 20 November 1979, sekitar 50.000 Muslim dari seluruh dunia telah berkumpul di halaman dekat Ka'bah untuk salat subuh. Salat diimami oleh Syekh Muhammad Al-Subail, Imam Masjidil Haram saat itu. Juhaiman Al-Otaibi dan 200 pengikutnya, termasuk di antara jamaah salat. Saat salat berakhir, para teroris itu dengan cepat mengambil alih mikrofon dan mendorong Al-Subail ke samping. Mereka telah menempatkan peti mati tertutup di tengah halaman, suatu tradisi mencari berkah untuk orang yang baru meninggal. Tetapi ketika peti mati dibuka, mereka mengeluarkan pistol dan senapan, yang dengan cepat didistribusikan di antara para pria. Rekan Muslim, hari ini kami mengumumkan kedatangan Mahdi, yang akan memerintah dengan adil dan jujur di bumi setelah dipenuhi dengan ketidakadilan dan penindasan, kata salah satu pengikut Otaibi membacakan pidato yang telah disiapkan. Otaibi mengarahkan anak buahnya untuk menutup pintu masjid suci dan mengambil posisi sniper di menara dan memberi perintah untuk menembak siapapun yang terlihat melakukan perlawanan. Jika Anda melihat seseorang melawan di gerbang, tembak mereka, katanya mengarahkan. Para jamaah tercengang saat melihat orang-orang bersenjata di dalam masjid suci. Dalam rentang waktu 1 jam, Juhaiman Al-Otaibi mengambil kendali penuh atas Masjidil Haram. Mengingat ketidakhadiran putra mahkota Arab Saudi saat itu, Fahd bin Abdul Aziz Al Saud dan Kepala Garda Nasional Pangeran Abdullah yang masing-masing melakukan kunjungan ke Tunisia dan Maroko, Raja Khalid dan Menteri Pertahanan Pangeran Sultan memprakarsai respons balik. Pertama, polisi Arab Saudi mengirim mobil patroli ke masjid untuk memahami gawatnya situasi. Saat dibombardir dengan peluru, Garda Nasional Arab Saudi dipanggil untuk mengambil kembali kendali atas masjid. Menjadi jelas bagi otoritas Arab Saudi bahwa penyitaan Masjidil Haram telah direncanakan dengan baik. Sebagai tanggapan, pasukan khusus, pasukan terjun payung, dan kendaraan lapis baja dikirim untuk membebaskan para sandera. Militer Arab Saudi melancarkan serangan frontal, tetapi Otaibi dan anak buahnya terus melakukan perlawanan.
Asap tebal dihasilkan oleh kelompok teroris dengan membakar karpet dan ban karet. Mereka berlindung di balik tiang dan sesekali keluar untuk menyergap pasukan Arab Saudi. Mayor Muhammad Al-Nufai, pejabat militer saat itu, menceritakan, ini adalah konfrontasi 1 lawan 1 dalam ruang terbatas. Situasi pertempuran dengan peluru melesat kiri dan kanan, itu sesuatu yang luar biasa. Masjid suci saat itu telah berubah menjadi zona pembunuhan. Si Imam Mahdi alias Abdullah Al-Qahtan percaya bahwa dia tidak terkalahkan, terlalu percaya diri, sehingga menyebabkan malapetaka yang akhirnya dia terbunuh dalam sebuah tembakan. Namun, untuk menjaga moral anak buahnya tetap tinggi, Juhaiman Al-Otaibi menyesatkan mereka agar percaya bahwa Imam Mahdi masih hidup. Bau-bau itu mengelilingi kami dari kematian atau luka-luka yang membusuk. Pada awalnya, air tersedia, tetapi kemudian mereka mulai menjatah persediaan. Kemudian kurmanya habis, sehingga mereka mulai makan bola-bola adonan mentah. Itu adalah suasana yang menakutkan. Rasanya seperti Anda berada di film horor, kata seorang saksi mata. Akhirnya pada hari ke-6 pasukan Arab Saudi menguasai halaman Masjidil Haram. Para fundamentalis berlindung ke dalam sel-sel di bawah masjid dan menjadi sulit untuk mengeluarkan Otaibi dan anak buahnya dari Masjidil Haram. Raja Khalid saat itu menghubungi Presiden Prancis Valéry Giscard d'Estaing. Setelah menyadari bahwa konflik dalam negeri di Kerajaan Arab Saudi dapat berdampak pada ekspor minyak di dunia, Estaing mengirim 3 penasihat dari unit kontraterorisme Prancis ke Arab Saudi. Duta besar kami memberitahu saya bahwa jelas pasukan Arab Saudi sangat tidak terorganisir dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bagi saya tampaknya berbahaya, karena kelemahan sistemnya, ketidaksiapannya, dan dampaknya terhadap pasar minyak global, kata Presiden Prancis saat itu. Para penasihat militer Prancis berlindung di sebuah hotel di kota Taif. Mereka merekomendasikan penggunaan tabung gas untuk membuat udara tidak dapat digunakan untuk bernapas di ruang bawah tanah, tempat Otaibi dan anak buahnya bersembunyi. Lubang digali setiap 50 meter untuk mencapai ruang bawah tanah. Gas disuntikkan melalui lubang ini. Gas itu disebarkan dengan bantuan ledakan granat ke setiap sudut tempat para pemberontak bersembunyi, kata Kapten Prancis Paul Baril yang memimpin misi tersebut. Otaibi dan anak buahnya segera kehabisan makanan dan amunisi. Dengan pengiriman bom asap yang terus-menerus, pemimpin kelompok teroris yang mengklaim berangkat untuk membebaskan Arab Saudi dari korupsi moral, menyerah dengan 63 orang lainnya. Pengepungan Masjidil Haram berakhir pada 4 Desember 1979. Sebanyak 117 anak buah Otaibi tewas dalam baku tembak, sementara 63 dieksekusi oleh pemerintah Saudi. Juhaiman Al-Otaibi adalah salah satu teroris pertama yang dipancung di depan umum. Laporan saat itu menyebutkan bahwa pemancungan dilakukan di 8 kota Arab Saudi, yaitu Makkah, Madinah, Riyadh, Buraidah, Dammam, Abha, Ha'il, dan Tabuk. Salah satu akibat langsung dari serangan tersebut adalah lompatan raksasa kerajaan Arab Saudi terhadap dogmatisme agama dan pola pikir kuno. Setelah sepenuhnya menyadari potensi serangan di masa depan terhadap monarki, Raja Khalid bin Abdulaziz Al Saud berlindung dari Islamisme. Setelah perebutan Masjidil Haram tahun 1979, Arab Saudi menggunakan nama Penjaga Islam dan Pembela Iman. Raja Khalid mengambil tindakan untuk mendengarkan keluhan para ulama. Laporan lain menyebutkan bahwa kerajaan Arab Saudi memperbaharui hubungan dengan ulama Wahabi dan mengangkat mereka ke posisi penting dalam pendidikan, peradilan, dan bimbingan agama. House of Saud juga melakukan upaya untuk menyebarkan ajaran Wahabisme secara global dan memenuhi tuntutan para ulama terhadap peningkatan modernisasi kerajaan Arab Saudi. Dengan cara itu, Raja Khalid mampu meniadakan kritik domestik terhadap monarki. Sebelum pengepungan Masjidil Haram, ada pembicaraan tentang peningkatan kebebasan perempuan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan pendidikan. Semua itu berakhir dengan kepatuhan yang ketat terhadap hukum syariah abad ke-7. Dengan serangannya, Juhaiman Al-Otaibi secara tidak langsung berhasil membuat kerajaan Arab Saudi mengadopsi ide-ide regresifnya tentang kehidupan. Kaum Islamis kemudian telah berangkat untuk mengembalikan kemurnian Islam, sesuatu yang dimungkinkan dengan melarang konser publik, bioskop, menegakkan aturan berpakaian yang ketat pada wanita.
Menurut Nasser Al-Huzaimi, semua langkah menuju modernisasi terhenti setelah serangan tersebut. Dia menceritakan, biarkan saya memberi Anda contoh sederhana. Salah satu hal yang dia tuntut dari pemerintah Saudi adalah penghapusan presenter wanita dari TV. Setelah insiden Masjidil Haram, tidak ada presenter wanita yang muncul di TV lagi. Upaya perebutan Masjidil Haram juga mengilhami orang-orang seperti pentolan teroris Al-Qaeda yang terbunuh, Osama bin Laden, yang kemudian mengeksekusi serangan 9/11 pada tahun 2001 di Amerika Serikat. Namun sekarang, semuanya berubah. Sejak Pangeran Mohammed bin Salman ditunjuk sebagai putra mahkota, Kerajaan Arab Saudi kembali membuka jalan menuju modernitas. Sebagai penguasa de facto, dia memerintahkan penghapusan wewenang polisi agama, membuka bioskop, menggelar konser, dan aneka hiburan lain. Selain itu, dia mencabut larangan perempuan mengemudi dan memberikan banyak kebebasan bagi kaum perempuan. Langkah-langkah kecil menuju modernitas itu lagi-lagi menarik kemarahan kaum Islamis. Organisasi Islam, Raza Academy, menjalankan kampanye media sosial, mendesak putra mahkota Mohammed bin Salman untuk mencabut keputusan pembukaan gedung bioskop di kota Madinah. Tidak seperti pendahulunya, putra mahkota Mohammed bin Salman dengan cepat menyadari kebutuhan negara untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan mendiversifikasikannya ke sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Dalam sebuah wawancara dengan CBS News, dia berkata, "Sebelum kejadian 1979, kami menjalani kehidupan normal seperti negara-negara Teluk lainnya. Wanita mengendarai mobil, dan ada bioskop di Arab Saudi." Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah. Dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.